Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Soal ringkasan bab 4 penerapan anak-anak ada di halaman 131. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1. Pada gambar berikut carilah besar sudut X pada garis S jajar dengan garis M. Sudut-sudut yang memiliki tanda yang sama besarnya sama. Ada 3 soal anak-anak, ibu bahas satu persatu. Baik, ibu membahas dari soal ke-1. Ini garis L dan garis M, ini posisinya sejajar anak-anak. Ini posisinya sejajar, dan ini tadi ibu beri 2 garis bantu anak-anak, 2 garis lurus, garis bantu berupa garis putus-putus ini juga sejajar dengan garis L dan M anak-anak. Sekarang kita diminta menentukan besar sudut X yang ada di sini. Ibu mulai dari sini. Ini ibu sebut dengan sudut A di sini. Besar sudut A ini sama dengan 30 derajat karena merupakan 2 sudut dalam berseberangan. Jadi besar sudut A sama dengan 30 derajat merupakan sudut dalam berseberangan anak-anak. Jadi besarnya sama, sudut dalam berseberangan. Ini. Selanjutnya di sini ibu sebut dengan sudut B anak-anak. Besar sudut B, besar sudut B ini tadi sama dengan A ditambah B 75, berarti kalau B sama dengan 75 derajat dikurang dengan 30 derajat sama dengan 45 derajat. Selanjutnya kita cermati, di sini ibu sebut dengan sudut C anak-anak. Ini ada garis bantu di sini. Ini sudut B dan C ini besarnya sama karena merupakan 2 sudut dalam berseberangan. Berarti besar sudut C ini sama dengan besar sudut B ini sama dengan 45 derajat karena merupakan sudut dalam berseberangan. Merupakan sudut dalam berseberangan. Ini selanjutnya di sini ibu sebut dengan sudut D anak-anak. Ini sudut D dan 120 derajat ini merupakan 2 sudut dalam sepihak anak-anak. Jadi besar sudut D ini D ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat anak-anak. Ibu tulis di sini. Sudut D ditambah dengan 120 derajat ini sama dengan 180 derajat karena merupakan 2 sudut dalam sepihak. Ini sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu kalau dijumlah 2 sudut ini adalah 180 derajat anak-anak. Anak-anak menggunakan sudut yang ada di sini juga boleh. Di sini 60 derajat, terus di sini 60 derajat juga boleh. Ibu menggunakan 2 sudut dalam sepihak. Berarti besar sudut D sama dengan 180 derajat dikurang dengan 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi sudut X bisa diketahui hasilnya besar sudut X sama dengan besar sudut C ditambah dengan besar sudut D sama dengan C nya tadi 45 derajat ditambah dengan 60 derajat anak-anak. Ini sama dengan 105 derajat. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Kita cermati di sini ada gambar 2 segitiga. Di sini ibu sebut segitiga A, B, C, sedangkan yang di dalam di sini ini ibu beri titik D, berarti ini segitiga BDC. Baik, kita cermati pada segitiga BDC anak-anak. Ini kalau ini ibu sebut sudut A, di sini A besarnya sama anak-anak karena tandanya sama, bulatan penuh. Yang di sini sudut B, di sini B tandanya sama karena merupakan bulatan kosong sama di sini. Jadi besar sudut A ditambah B pada segitiga BDC
Ini besar sudut A ditambah dengan besar sudut B, ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 124 derajat di sini anak-anak, dikurang 124 derajat. Berarti besarnya sama dengan 56 derajat anak-anak. Ini selanjutnya ini pada segitiga ABC. Kita cermati pada segitiga ABC di sini, ini sudutnya adalah di sini 2A, di sini 2B. Ini berarti A tambah B-nya ada 2. Nih, 2 kali besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Ini selanjutnya ditambah dengan besar sudut X. Besar sudut X sama dengan 180 derajat, sudut dalam segitiga anak-anak. Nih, sudut A ditambah sudut B tadi 56 derajat, berarti 2 dikali 56 derajat ditambah dengan besar sudut X sama dengan 180 derajat. Ini 112 anak-anak. 112 derajat ditambah besar sudut X sama dengan 180 derajat, besar sudut X sama dengan 180 derajat dikurang dengan 112 derajat anak-anak. Jadi besar sudut X adalah 68 derajat. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, kita cermati di sini ada garis L dan juga garis M yang posisinya sejajar anak-anak. Di sini ada dua sudut, tandanya sama, berarti besarnya sama. Ibu beri huruf A, di sini juga A. Di sini yang bawah sama, ini berarti tandanya ini bulatan penuh, sini bulatan kosong, ini disebut B, di sini B. Kita diminta menentukan besar sudut X. Kita cermati A ditambah A, 2A di sini, ditambah B ditambah B, 2B di sini. Dua sudut ini kalau dijumlah besarnya 180 derajat karena merupakan dua sudut dalam sepihak. Baik, Ibu tulis di sini 2 kali besar sudut A ditambah dengan 2 kali besar sudut B, ini sama dengan 180 derajat karena merupakan sudut dalam sepihak anak-anak. Sudut dalam sepihak. Ini. Selanjutnya kalau kita sederhanakan 2A ditambah 2B berarti 2 dikali dengan sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat dibagi 2. Berarti besar sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan 90 derajat. Kita cermati, ini Ibu beri tambahan di sini Bu titik A, di sini titik B, di sini titik C, berarti ada segitiga ABC atau segitiga A, C, B di sini anak-anak. Segitiga pada segitiga A, C, B atau ABC. Boleh. Ini besar sudut X, berarti besar sudut X langsung saja sama dengan 180 dikurangi besar sudut A ditambah B anak-anak di sini. Ini besar sudut A yang ada di sini. Ini ditambah B di sini. Dikurang ini besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Sama dengan 180 derajat. A tambah B tadi 90 berarti dikurang 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Soal nomor 2 anak-anak. Pada gambar berikut titik A dan C pada segi 5 beraturan A, B, C, D, E terletak pada garis L dan M yang sejajar. Carilah besar sudut X. Ini titik A di sini, titik C di sini, garis L dan M posisinya sejajar. Di sini ada 20 derajat sudutnya, besarnya di sini sudut X besarnya ditanyakan. Nih, segi 5 A, B, C, D, E ini kelima sisinya sama panjang, kelima sudutnya sama besar. Ibu bahas dulu untuk menentukan sudut dalamnya dulu. Berarti N-nya sama dengan 5. Ini berarti besar sudut dalamnya, besar sudut dalamnya anak-anak, berarti ini N dikurang 2, ini dikali dengan 180 derajat. Selanjutnya dibagi dengan N anak-anak, dibagi dengan N langsung.
Ini sama dengan berarti dibagi 5 langsung, berarti ini 5 dikurang dengan 2, selanjutnya dikali 180 derajat dibagi dengan 5 sama dengan ini 3 dikali 180 derajat, 3 dikali 180 derajat, selanjutnya dibagi 5 sama dengan 540 derajat dibagi 5 sama dengan 108 derajat. Jadi besarnya ini 108 derajat anak-anak. Ini tiap sudut 108 derajat. Besarnya sama. Di sini 108 derajat. Di sini juga sama anak-anak. Besarnya sama. Nih. Selanjutnya dari sini ini Ibu sebut sudut A misalnya. Di sini besar sudut A. Ini anak-anak. Sudut A, besar sudut A. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan ini sudutnya 180 derajat besarnya. Berarti 108 derajat ditambah dengan 20 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang dengan 128 derajat. Berarti besarnya 52 derajat anak-anak, besar sudut A. Di sini 52 derajat. Di sini Ibu sebut dengan sudut B. Ini di sini besar sudut A sama dengan besar sudut B. Ini besar sudut B atau besar sudut B, besar sudut B sama dengan besar sudut A sama dengan 52 derajat karena merupakan dua sudut dalam berseberangan. Ibu tulis sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Kita cermati pada segitiga di sini yang diminta sudut X di sini. Misalkan Ibu sebut di sini D. Berarti pada segitiga BCD, segitiga BCD ini besar sudut B ditambah besar sudut X. Besarnya sama dengan ini anak-anak, 108 derajat. Ini karena 108 derajat merupakan sudut luar dari segitiga BCD ini yang tidak berdampingan. Berarti besar sudut B ditambah sudut X. Ini besar sudut B ditambah dengan besar sudut X sama dengan 108 derajat. Besar sudut B tadi 52 derajat ditambah besar sudut X sama dengan 108 derajat. Besar sudut X sama dengan 108 derajat dikurang 52. Besarnya sama dengan 56 anak-anak, 56 derajat. Soal nomor 3 anak-anak, buktikan pernyataan berikut dengan menggunakan proses 1, 2, dan 3 pada halaman 124. Buatlah garis sumbu L pada segmen AB dan misalkan M adalah titik potong antara AB dan L. Jika titik P diambil pada L, maka PA sama dengan PB. Baik, ini untuk proses 1, 2, 3 di halaman 124 sudah Ibu kutipkan. Ketika kita membuktikan sifat-sifat bangun geometri, kita gunakan proses berikut. Yang ke-1, gambar bangun geometri dengan benar termasuk tanda dan huruf. Yang kedua, bedakan antara pengandaian dan kesimpulan. Yang ketiga, dari pengandaian kita berusaha sampai ke kesimpulan dengan menggunakan dasar penalaran. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu ulangi lagi soalnya. Buatlah garis sumbu L pada segmen AB dan misalkan M adalah titik potong antara AB dan L. Ibu jelaskan yang dimaksud garis sumbu ini adalah suatu garis yang tegak lurus dengan segmen garis yang membagi dua segmen garis itu menjadi dua bagian sama besar. Baik, di sini ada segmen garis atau potongan garis AB sudah Ibu gambarkan. Ini langkah ke-1, kita gambarkan segmen garis AB. Ini selanjutnya garis L ini garis sumbu membagi garis AB menjadi dua sama besar. Ini tandanya, ini sama panjang. Ini posisinya tegak lurus anak-anak, garis ini, garis L ini tegak lurus AB.
Selanjutnya titik M di sini, ini titik potong antara AB dan garis L ini. Selanjutnya titik P diambil pada L, kita ambil sembarang titik P di sini harus pada L anak-anak, maksudnya boleh di sini, boleh di atasnya lagi. Yang penting posisinya titik P ini pada L. Maka PA sama dengan PB. PA ini sama dengan PB. Kita akan membuktikan. Lanjut ke langkah kedua, pengandaiannya. Pengandaiannya berarti ini tadi posisi AB ini tegak lurus dengan L, ini L tegak lurus dengan AB, posisi garis L tegak lurus dengan AB. Selanjutnya di sini panjang AM ini sama dengan BM anak-anak. Ini sudah diketahui, AM ini sama dengan BM. Ini adalah pengandaiannya. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Langkah yang ketiga, pembuktiannya anak-anak. Pembuktian kita cermati pada segitiga AMP. Pada segitiga AMP dan segitiga BMP. Segitiga BMP. Kita cermati. Ini AM sama dengan MB sudah diketahui. Ini AM sama dengan BM sudah diketahui. Ini selanjutnya besar sudut yang ada di sini nih, karena ini lurus, sudut lurus di sini 90, berarti di sini 90. Besar sudut AMP, besar sudut AMP ini sama besar dengan sudut BMP, ini besarnya sama dengan 90 derajat. Ini selanjutnya kita cermati PM. Ini PM pada segitiga AMP dan PM pada segitiga BMP sama, ini PM sama dengan PM ini karena berimpit, posisinya berimpit. Nih, jadi kita cermati ini adalah sisi sudut sisi ini sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kriteria sisi sudut sisi ini, maka segitiga AMP ini, segitiga AMP ini posisinya kongruen dengan segitiga BMP. Karena kongruen maka ini karena pada segitiga yang kongruen, karena pada dua bangun segitiga yang kongruen, ini Ibu lebih spesifik pada dua bangun segitiga yang kongruen ini panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka bisa disimpulkan ini bahwa ini di sini sama, sini sama, sini sama berimpit, berarti yang di sini juga sama. Maka bisa disimpulkan bahwa PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Soal nomor 4 anak-anak, pada trapesium ABCD dengan AD sejajar BC, AD kita cermati gambar di sebelah kanan, AD sejajar BC, misalkan E adalah titik tengah CD, E di sini titik tengah CD, maka DE sama dengan CE,
dan hubungkan titik A dan E. Hubungkan titik A dan E. Buktikan bahwa jika F adalah titik potong perpanjangan garis AE dan BC, AE dan BC, maka AE sama dengan FE. Baik, ini berarti pengandaiannya AD sejajar BC, E adalah titik tengah CD. Ini kesimpulannya AE sama dengan FE. Baik, kita cermati pada segitiga AED. Ini segitiga AED dan segitiga F atau segitiga CEF. Di sini segitiga CEF atau FEC anak-anak, segitiga FEC. Kita cermati. Ini posisinya AD dan BC sejajar. Kita cermati sudut yang ada di sini. Nih, sudut yang ada di sini. Sudut ADE, ini besar sudut A DE sama dengan besar sudut ADE sama dengan FCE. FCE merupakan dua sudut dalam perseberangan. Nih, dua sudut dalam perseberangan, sudut dalam perseberangan. Selanjutnya kita cermati lagi, panjang DE sama dengan CE diketahui. DE sama dengan CE ini diketahui. Panjangnya sudah diketahui. Selanjutnya kita cermati lagi anak-anak. Di sini sudut ini besar sudut DEA. Ini besar sudut DEA sama dengan besar sudut CEF. Nih, CEF karena posisinya bertolak belakang. Bertolak belakang. Nih. Selanjutnya dari kriteria dengan kriteria sudut sisi sudut sisi sudut sesuai dengan ini huruf D anak-anak, sesuai dengan kriteria sudut sisi sudut ini, maka segitiga AED ini kongruen dengan segitiga FEC. Nih, karena kongruen maka ini ketiga sisinya pasti sama panjang anak-anak. Jadi ini sama yang ke satu, sini sama yang kedua, berarti ini yang ketiga. Nih, berarti bisa disimpulkan bahwa AE sama dengan FE. Nih, karena ini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, karena sisi-sisi yang bersesuaian sama pada dua segitiga yang kongruen. Ibu spesifikkan dua, ini huruf angka 2 anak-anak, dua segitiga yang kongruen, atau dibalik boleh anak-anak, karena pada dua segitiga yang kongruen sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama, maka bisa disimpulkan bahwa AE sama dengan FE. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.